Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Artis sekaligus anggota DPR RI Nafa Urba dikecam warganet usai membela koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urba saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urba sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni marah maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR Senin mendatang. Ahmad Syaroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Syaroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana itu. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa perbaikan bagi proses pemerintah saat ini. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik. Rapat paripurna DPR menyetujui Innocentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Uji kelayakan dan kepatutan Innocentius menuai sorotan publik karena ada anggota DPR yang memintanya untuk tidak menghantam DPR. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Innocentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Innocentius akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. Innocentius Samsul lahir di Manggarai, Nusa Tenggara Timur 60 tahun lalu. Ia menempuh pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada. Pada 2003, ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Innocentius mengawali karirnya sebagai staf sekretaris jenderal DPR RI sejak tahun 1990. Kini ia menjabat sebagai kepala Badan Keahlian DPR. Saat ini Innocentius juga merupakan komisaris utama PT Semen Batu Raja Tbk. Sebelumnya Innocentius mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR Rabu lalu. Innocentius memaparkan visi dan misinya sebagai calon hakim MK usulan DPR. Kemudian salah satu anggota Komisi 3 Safarudin meminta Innocentius tidak menghantam DPR jika sudah resmi dilantik sebagai hakim MK. Maksud saya Bapak punya keyakinan kuat
keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Tapi kan maksud saya mengingatkan Bapak. Mengingatkan kembali kepada Bapak. Kalau kompetensi Bapak, saya pikir kita yakin. Cuman kadang-kadang nanti di sana ada pengaruh kiri kanan, Bapak bisa goyang-goyang. Dan saya minta Bapak teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang lain. Pernyataan Safarudin ini kemudian menuai sorotan publik karena dinilai tidak pantas dan terkesan menyiratkan kepentingan DPR di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah menggelar acara lari maraton Merdeka Run 2025. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri turut serta meramaikan Merdeka Run. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acara dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri, ribuan pelari dari berbagai daerah juga antusias mengikuti kegiatan ini. Sebelum dimulai, 2 helikopter mengitari lokasi Istana Merdeka dengan membawa bendera raksasa. Nampak pula pesawat tempur jet F-16 mewarnai kegiatan ini. Sana dalam rangkaian HUT Republik Indonesia ke-80, kami Kemenpora bersama dengan Istana Kepresidenan dan Sekretariat Negara mengadakan Merdeka Run. Ini diikuti kayaknya lebih dari 10.000 peserta. Ini antusias sangat tinggi, walaupun memang kita mengumumkannya secara mendadak, tidak nyampe seminggu. Memang sengaja untuk melihat antusias dari pelari dan juga para masyarakat yang ingin berolahraga bersama. Dan saya rasa ini yang sangat baik, karena kalau mengitari CFD mungkin sudah biasa, tapi ini started di Istana Merdeka dan memang kami sengaja memberikan aktivasi atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hari ini salah satu puncaknya ya, kita memperingati dari sisi olahraga. Masih dalam rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa, bendera merah putih berukuran raksasa berkibar di aliran Sungai Ciliwung, banjir Kanal Barat, Duku Atas, Jakarta Pusat. Pengibaran bendera dilakukan dari atas pipa saluran air oleh petugas gabungan dari BNPB, Basarnas, BPBD, Dinas Kulkarma Jakarta, dan sejumlah relawan. Masyarakat yang tengah berolahraga saat Car Free Day ikut serta menyaksikan pengibaran bendera raksasa. Atraksi dari tim perahu karet yang membawa flare turut memeriahkan kegiatan pengibaran merah putih. Pesan yang ingin disampaikan dalam pengibaran tadi, yaitu merdekakan sungai dari sampah.